Sudah siap untuk menerima materi kita pada hari ini? Siap ya Bu. Oke, sebelum kita mulai dengan materi kita, kayaknya kita diawali dengan doa. Jadi untuk doanya sesuai dengan percayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi anak-anak, pada hari ini Ibu akan memberikan beberapa materi untuk anak-anak pelajari, yaitu tentang pembelajaran kooperatif. Ada yang tahu pengertian dari pembelajaran kooperatif? Tidak Ibu? Oke, Ibu akan menjelaskan ya. Pembelajaran kooperatif itu strategi belajar mengajar di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil yang heterogen untuk mencapai tujuan bersama, saling membantu, bertanggung jawab secara individu maupun kelompok, sehingga terjadi interaksi komunikasi dan peningkatan pemahaman serta keterampilan sosial. Nah, dalam pembelajaran kooperatif ini ada beberapa tipe pembelajarannya, model pembelajarannya. Nah, di sini Ibu akan mengambil dua tipe, yaitu tipe start dan tipe jakswa. Jadi di sini sebentar anak-anak di mana dalam tipe start dan tipe jakswa ini masing-masing itu memiliki pengertian yang berbeda-beda. Mungkin sebelum Ibu lanjut, mungkin dari anak-anak ada yang tahu apa perbedaan tipe pembelajaran tipe start dan tipe jakswa? Tidak Ibu. Ada yang tahu? Tidak tahu. Oh, tidak tahu ya. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan perbedaan dari dua tipe tersebut ya. Yang pertama itu tipe start. Tipe start ini memiliki konsep dasar di mana model pembelajarannya itu yang menekankan pada kerjasama tim untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Maksudnya itu begini, anak-anak itu nanti akan dibagikan beberapa kelompok, Nanti kelompoknya anak-anak mau ibu yang pilih atau kalian sendiri yang pilih. Kita baru sepakatkan dulu. Ibu sendiri yang pilih. Oh, berarti ibu yang pilih ya. Nanti sebentar ibu akan membuat dalam bentuk kelompok. Jadi, sedangkan konsep dasar jigsaw itu adalah di mana model pembelajarannya itu menekankan pada saling ketergantungan antara siswa untuk memahami materi pelajaran secara utuh. Nah, jadi di sini sebentar ketika ibu sudah membagikan kelompok dan ibu akan memberikan beberapa soal untuk anak-anak kerjakan. Nah, di situ nanti anak-anak itu kerjanya itu jangan begini ya, satu orang saja yang kerja, nggak boleh. Nah, itu gunanya tadi ibu membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok untuk saling bertanggung jawab. Nanti di tugasnya itu, nanti tugasnya kan bukan hanya satu ya, bukan hanya satu soal. Nanti ada beberapa soal, 4 soal atau 5 soal. Nah, di situ anak-anak bisa bertanggung jawab masing-masing soal itu minimal satu orang satu soal. Oke, supaya saling bertanggung jawab ya, tidak hanya bergantung pada satu orang. Oke. Nah, setelah nanti ibu akan membagikan beberapa kelompok ini, atau ibu bagi memang kelompoknya ya. Untuk kelompok 1, ibu kasih Ida, Novi sama Biji. Sementara kelompok 2, Yudit, Anton sama Daya. Bagaimana? Baik Ibu. Baik. Karena kita sudah bagi ke dalam beberapa kelompok. Nah, di sini nanti untuk materinya nanti Ibu share di grup ya. Oh iya. Silakan. Materinya Ibu share di grup. Coba anak-anak lihat grup, buka grup. Nah, dalam materi itu ada beberapa soal. Nah, soal itu nanti yang akan anak-anak kerjakan di rumah ya. Kerja kelompok, ingat kerja kelompok. Nah, nanti kerjanya itu kalian harus bisa memahami konsep-konsep yang ada pada materi yang ibu-ibu sudah share di grup ya. Nanti untuk untuk peningkatan skor nanti itu ibu lihat dari masing-masing cara kalian jelas nanti presentasi di depan ya. Kan nanti tugasnya kan harus dipresentasi di depan, oke? Harus dipresentasi. Nah, jadi sudah mengerti kan bagaimana tadi cara kerja kelompoknya? Sudah Ibu? Sudah.
Ya, nanti ibu akan kasih nilai untuk teman-teman anak-anak yang bisa bisa bertanggung jawab pada pekerjaannya. Oke, baik. Jadi anak-anak dalam tipe star dan jigsaw ini mereka itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini ibu akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing dua tipe ini. Nah, yang pertama, ibu akan membacakan kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran model tipe STAR. Jadi, kelebihan dari pembelajaran tipe STAR itu, di mana yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar. Siswa termotivasi untuk belajar karena mereka tahu bahwa keberhasilan kelompok bergantung pada peningkatan skor individu mereka. Nah, yang kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab, di mana siswa merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompok dan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan sosial, di mana siswa belajar untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, mudah diimplementasikan, di mana tipe STAR ini relatif mudah diimplementasikan dan dapat digunakan untuk berbagai mata pelajaran dan tingkat pendidikan. Adapun kekurangannya, yang pertama itu membutuhkan persiapan matang, yang dimana guru perlu mempersiapkan materi pelajaran, tugas dan kuis dengan baik agar pembelajaran efektif. Yang kedua, membutuhkan waktu lebih lama, di mana STAR membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan metode konvensional karena ada waktu untuk kerja kelompok dan diskusi. Yang ketiga, potensi ketergantungan, di mana siswa yang kurang mampu mungkin bergantung pada anggota kelompoknya yang lebih mampu. Yang keempat, penilaian subjektif. Penilaian peningkatan skor individu dapat menjadi subjektif jika tidak ada kriteria yang jelas. Nah, jadi itu anak-anak. Makanya tadi ibu membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok ini untuk bisa saling bertanggung jawab. Di mana nanti kalau satu siswa misalnya salah satu teman kalian tidak mengerti ini, kalian bisa minta bantuan ke teman-teman kalian bisa. Aduh, saya ini kurang mengerti bagian yang ini. Bagaimana menurut kalian bisa kalian membantu saya? Nah, itu yang tadi gunanya ibu bagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Jadi harapannya itu kalian itu bisa saling bekerja sama dalam menyelesaikan soal-soal yang ibu berikan, tapi ingat tanggung jawab masing-masing. Tapi jangan hanya memberatkan teman itu, harus terlibat dalam kerja kelompoknya, oke? Baik, Ibu. Yang kedua, ibu akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran tipe jigsaw. Nah, yang pertama itu kelebihan. Kelebihannya itu yang pertama, meningkatkan pemahaman mendalam, di mana siswa memahami materi pelajaran secara mendalam karena mereka harus mengerjakannya kepada orang lain. Nah, yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi, di mana siswa belajar untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif saat mengerjakan materi kepada teman-temannya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kolaborasi, di mana siswa belajar untuk bekerja sama dan saling membantu dalam memahami materi pelajaran. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri, di mana siswa merasa lebih percaya diri karena mereka memiliki peran penting dalam pembelajaran. Adapun kekurangan dari tipe jigsaw, yang pertama itu membutuhkan persiapan matang, yang dimana guru perlu mempersiapkan materi pelajaran, tugas, dan lembar kerja dengan baik agar pembelajaran efektif. Yang kedua, membutuhkan waktu lebih lama, yang dimana jigsaw membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan metode konvensional karena ada waktu untuk diskusi, kelompok ahli, dan pengajaran di kelompok asal. Nah, yang ketiga, potensi ketidaksadaran manajemen kelas yang baik, yang dimana guru perlu memiliki kemampuan manajemen kelas yang baik untuk memastikan bahwa siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, jadi itu anak-anak, masing-masing kelebihan dan kekurangan dari dua tipe pembelajaran tersebut. Nah, karena tadi ibu sudah membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok dan ibu sudah kasih soal-soalnya di grup tadi, di materi tadi, jangan lupa kerjakan soalnya ya. Nanti
minggu depan, pertemuan minggu depan, anak-anak bisa presentasi di depan dan masing-masing bertanggung jawab dengan semua pertanyaan sama jawaban kalian sendiri, oke? Baik, untuk materi hari ini cukup sampai di sini, Ibu akhiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa tugasnya ya. Yuk. Dikerjakan. Baik, Bu.